Yo, kembali channel gua. Kali ini gua akan bahas mengenai 5 lagi-lagi ya, 5 villain terbaik di Arrowverse. Karena seperti yang kalian tahu, gua udah rewatch kembali Arrowverse selama ini dan jujur aja ada banyak banget villain yang menurut gua bagus banget. Tapi di sini sekali lagi gua hanya bisa menyebutkan 5 Pak, karena kalau ini kepanjangan gua ngitungnya susah. Seperti itu. Oke, gue akan bahas mengenai 5 penjahat Arrowverse yang paling bagus menurut gue. Langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Yo, oke, jadi kita akan bahas mengenai 5 penjahat yang paling bagus di Arrowverse. Karena selama ini Arrowverse yang pada saat pertama awal-awal rilis di Arrow Season 1, 2, The Flash, itu menurut gue semua villain-villainnya berbobot. Mohon maaf ya, gue harus sebutkan karena mereka ini punya motif yang bagus dan juga gak maksa. Ini yang gue suka, motifnya mereka sebagai villain ini masuk akal meskipun sepele, tapi bagi mereka itu sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut sebagai villain psychopath. Dan seperti itu, makanya gue lebih suka motifnya mereka sebagai villain tuh bagus, dan juga walaupun itu kecil tapi bagi mereka tuh parah sih ya, seperti itu. Makanya Arrow yang season lalu, The Flash, Legends of Tomorrow, itu menurut gue villain masih bagus banget dan mereka punya motif. Ini yang gue suka dari situ. Yang kelima, you know lah ya pasti, yaitu adalah Malcolm Merlyn. Ya, Malcolm Merlyn alias si The Dark Archer itu pertama muncul di Arrow season pertama sebagai villain utamanya. Oke, gue akan bahas ini ya. Sampai itu Malcolm Merlyn. Oke, gue akan bahas di sini ya. Jadi Malcolm Merlyn itu adalah seorang billionaire di Star City dan dia punya perusahaan besar Merlyn Group, dan dia adalah billionaire kedua setelah keluarga Queen. Oke, dan dia adalah bapak dari sahabatnya si Oliver. Jadi si Malcolm ini pada saat awal kemunculannya, wajahnya dan juga gestur tubuhnya dan juga semua plot twist yang disiapkan dalam skripnya itu bagus banget. Dan juga pada saat itu awal-awal Malcolm Merlyn ini pertama kali muncul di Arrow season pertama, itu gue suka karena gue bisa melihat dia sebagai villain itu cocok gitu loh. Dia menjadi villain karena dia ingin meruntuhkan The Glades. Kalau kalian belum tahu ya, jadi kota Starling City ya, Starling City dan juga Glades itu kayak satu daerah ya, karena ada masih banyak banget yang bingung mengenai, bang, The Glades sama Starling City itu bedanya apa sih? Apakah mereka beda kota? No, jadi The Glades itu kayak daerah dalam kota Starling, kayak daerah kumuhnya, jadi seperti itu. Kalau di Gotham itu kayak Narrows-nya. Jadi Gotham dan Narrows itu mereka adalah satu daerah, tapi Narrows itu dalam satu kota daerah di Gotham. Cuma si Narrows itu adalah tempat di mana orang-orang yang nggak punya, terus pengedar narkoba di mana di situ semua, dan bahkan penjara besar namanya rumah sakit jiwa Arkham ada di situ. Nah, jadi seperti itu. Makanya segala kebusukan di Gotham itu ada di Narrows ya. Jadi Gotham itu penuh dengan orang kaya, sementara Narrows itu adalah orang-orang yang gak punya. Sama di Arrow itu, The Glades itu kayak orang-orang yang belum mampu, dan juga mereka tuh dalam krisis keuangan, permasalahan gitu. Pokoknya daerah-daerah yang gak baik lah di The Glades itu. Dan juga pada saat gue memang Merlyn ini ingin meruntuhkan The Glades, jawabannya simpel. Dia pingin dendam istrinya tersampaikan, karena dia menceritakan kepada anaknya si Tommy bahwa si istrinya Malcolm ini itu mati karena tidak ada orang di Glades yang menyelamatkan si istrinya. Karena dia mengatakan pada saat Malcolm bercerita ke Tommy bahwa ketika istrinya sekarat dan dia dibunuh oleh beberapa gangster di situ, dia itu udah minta tolong kepada semua orang yang lewat jalan situ, tapi tidak ada yang menyelamatkan istrinya. Padahal istrinya Malcolm Merlyn itu mendirikan sebuah klinik di The Glades untuk menyelamatkan kota tersebut, tapi tidak ada satupun yang menyelamatkan dia pada saat dia meminta pertolongan kepada mereka. Jadi itu menurut gua sih keren banget. Jadi motifnya dia sebagai villain tuh cocok, bagus. Meskipun itu adalah hal sepele, tapi menurut dia tuh itu sangat besar, dan juga ini untuk istrinya gitu loh. Adalah pembahasan untuk istrinya gitu, jadi seperti itu loh. The best sih. Makanya gue lebih suka motifnya dia sebagai villain, bagus. Dan juga kehadiran dia di awal-awal season gue suka banget. Di season 1, season kedua, the best banget sampai dia mati. Season kelima itu menurut gue the best ending menurut gue, karena dia di situ kita diperlihatkan Merlyn ini mati sebagai hero
ya, karena dia ingin menunjukkan kepada si Tia, anak haramnya, bahwa dia berhasil sebagai ayah meskipun dia harus mengorbankan nyawanya. Itu menurut gue bagus sih, bagus banget pada saat dia mati di season kelima. Tapi jujur aja ya, selama Malcolm kemunculannya, gue lebih suka dia kemunculannya di awal-awal season 1, season 2 itu menurut gue paling bagus kemunculannya. Di season ketiga, 4, 5 itu menurut gue sih gimana ya, agak maksa, dan juga Marlene-nya sebagai villain bener-bener mengintimidasi hilang dah udah. Dan juga Merlin sebagai tokoh yang konyol, mohon maaf nih ya, Merlin udah jadi konyol di season ke-4 sampai ke-5. Konyol banget Pak, sumpah, mohon maaf ya, karena gue lebih suka Arrow dan Merlin itu saling bermusuhan aja lah, gak usah pakai aliansi astaga, anjir lu bunuh aja. Kesel banget sih, makanya gue keselnya di situ. Makanya Merlin itu gue lebih suka dia kemunculan di awal-awal season sih, bagus banget. Makanya gue selalu banget dengan actingnya si John Barrowman yang berhasil membawakan nama Merlin ini jadi the best villain. Makanya gue lebih suka di situ. Oke, next lah. Yang keempat, yang keempat nih adalah Ra's al Ghul. Ya, Ra's al Ghul ini masih di seriesnya Arrow ya, karena jujur aja di series Arrow ini banyak banget villain yang menurut gue bagus banget sih. Jadi si Ra's al Ghul ini dalam seri ini ya, Ra's al Ghul ini di awal season gue bisa melihat dia gak menjanjikan banget ya, tidak menjanjikan, karena di situ kita nggak diperlihatkan Ra's al Ghul ini sekejam apa, kita nggak tahu ya, karena di season kedua itu kita hanya memperoleh namanya saja, tapi kita nggak diperlihatkan aktornya yang memainkan Ra's al Ghul ini siapa. Tapi di season ketiga ini, Ra's al Ghul ini udah mulai badass gitu loh. Jadi dia ini ingin merekrut si Oliver untuk menjadi penggantinya dia sebagai penerusnya the demon's head gitu loh. Jadi dia ingin mewariskan kepala iblisnya kepada si Oliver gitu loh. Karena menurut dia si Oliver Queen ini sudah selamat dari tebasan pedangnya dia. Padahal kalau kita udah season ketiga, si Oliver tuh udah mati, dibangkitkan lagi sama si teman lamanya yang sudah pernah dia selamatkan di flashback season ketiga, yaitu adalah Tatsu, si alias Katana Vigilante ya. Jadi gua melihat di sini sih bagus banget. Dan juga Ra's al Ghul ini ketika dia ingin membuat kota Starling itu sebagai senjata untuk mengejar si tim Arrow ini, terutama si Oliver Queen, itu menurut gua bagus banget Pak. Dan juga gua sampai deg-degan karena Ra's al Ghul ini dia tuh bukan orang yang sembarangan, dan juga koneksinya seluruh kota Starling tuh banyak banget, dan juga banyak banget yang menjadi pengikutnya. Makanya Ra's al Ghul dibangun sini bagus, tapi sekali lagi gue melihat Ra's al Ghul ini mengintimidasi lawannya itu nggak separah yang di Gotham ya. Kalau kita udah lihat Ra's al Ghul versinya Gotham series, itu menurut gue Ra's al Ghul dia agak sedikit ngeri. Ya sedikit ngeri, tapi ya secara fisik udah mengintimidasi ya, secara wajahnya udah mulai ngeri banget. Tapi sekali lagi gue nggak mendapatkan dia sebagai villain mengintimidasi, biasa aja di Ra's al Ghul di series Gotham ya. Tapi kalau di sini dia sebagai villain mengintimidasi dan juga mengejar tim Arrow dan menggunakan kota Starling sebagai senjatanya dia, bagus sih, bagus banget. Makanya gue entah kenapa banyak orang tuh nggak suka dengan season ketiga ya, tapi menurut gue season 3 masih bagus lah, karena Ra's al Ghul di sini tuh masih berguna banget sebagai villain, dan tidak hanya sekedar nama Ra's al Ghulnya doang. Nah seperti itu ya, the best villain. Makanya setiap season ketiga tuh membuat gue tertekan parah tuh ketika si Ra's al Ghul tuh udah mulai mengincar tim Arrow sih di situ. Jadi the best. Seperti itu, the best villain lah. Oke lah, yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Ini menurut gue sih sedikit klise villainnya, yaitu adalah Reverse Flash. Jadi seriesnya The Flash season pertama, mungkin sampai season kelima ya, karena sampai sekarang sih Reverse Flash masih muncul sih. Jadi seperti ini ya. Jadi Reverse Flash ini, kalau kalian belum tahu ya, jadi Reverse Flash itu dia itu adalah orang yang sudah membunuh ibunya si The Flash alias si Barry Allen, ketika Reverse Flash ingin menghapus The Flash dari timeline yang sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat di The Flash series yang sekarang, itu adalah timeline yang sudah dirubah. Jadi di sini Reverse Flash itu dia tuh jadi villain di situ. Di season pertama menurut gue bagus banget, dan gue suka awal-awal season tuh ketika
wow, ternyata mentornya sendiri adalah Reverse Flash. Wah, anjir, alias si Harrison Wells ya, asing namanya Eobard Thawne ya. Tapi gue lebih suka plot twist ya. Gue lebih suka karakter yang dibawa sama si Tom Cavanagh sebagai Eobard Thawne di sini. Bagus sih, bagus banget. Makanya season 1 The Flash itu masih the best season ever lah, The Flash itu. Makanya secara penulisan skrip, secara kamera, secara animasi, plot twist, semuanya dibikin rapi dan sabar banget. Makanya gue lebih suka The Flash itu di awal-awal season, ketika kita mendapatkan wow, The Flash tuh adalah hero yang suka menyelamatkan banyak orang. Terus dia tuh nggak seperti kayak Green Arrow. Secara penulisan The Flash itu, Barry Allen itu dia tuh putus asa, tapi dia ingin menjadi seorang hero juga karena dia ingin menyelamatkan banyak orang, karena dia udah dapat motifnya dari kecil bahwa ibunya mati, dia stres, dia depresi, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil jalan yang benar, yaitu sebagai CSI di bidang kepolisian kota sentral. Jadi di situ gue bisa melihat si Barry Allen itu udah benar-benar stres, udah benar-benar shock, dan dia sangat kaget ketika musuhnya adalah mentornya sendiri alias Reverse Flash, si Harrison Wells. Itu menurut gue bagus sih, karena di situ tuh dari suaranya, suara Reverse Flash, terus rencananya tuh semuanya rapi, dan juga secara dia per monolog dan dialog kepada si Barry Allen juga para tim Flashnya, itu menurut gue bagus banget sih, bagus banget. Dan secara dia ngobrol, gue bisa melihat bahwa orang ini ada maunya, karena kan dia punya niatan untuk mengajari si Barry cara dia berlari cepat agar dia bisa membuat sebuah jembatan antara multiverse atau universe untuk membawa si Eobard Thawne alias si Reverse Flash ini kembali ke masanya, kembali ke masa depan gitu loh. Jadi kan itu gila banget sih, karena ya kalian bisa tonton aja di The Flash yang pertama ya, karena kalau lu yang udah lihat The Flash yang pertama, lu pasti akan setuju bahwa Reverse Flash itu benar-benar the best villain di awal-awal episode. Sekali lagi mohon maaf ya, gua udah lihat Reverse Flash di season kelima, season ke-6, sekarang dia muncul lagi. Menurut gue sih, gue nggak merasakan lagi dia sebagai villain yang benar-benar mengerikan, enggak. Jadi itu kayak villain ya biasa aja, dia sliver biasa, dia kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Dia pakai wajah si Harrison Wells banget. Kenapa dia nggak pakai wajah aslinya gitu loh? Why? Ya gue bisa mengerti bahwa CW sudah membuat si Tom Cavanagh menjadi Eobard Thawne alias Reverse Flash itu jadi the best gitu, maka ratingnya mereka naik. Makanya gue lebih ingin, waduh kenapa dia nggak pakai aktor yang aslinya gitu loh? Karena kan ya sekali lagi itu tuh hanya menyamar, tapi di sini CW melihat value-nya, makanya langsung mereka udah pakai Tom Cavanagh aja lah. Yaudah sih. Ya udahlah ya, karena menurut gue bagus sih, lebih bagusan Tom Cavanagh sebenarnya dia sebagai Reverse Flash. Suaranya Barry, I gonna kill you. Suka saya. Seperti itu ya. Oke, lanjut lah. Oke, yang kedua dan masih di seriesnya The Flash, yaitu adalah Zoom. Ya, Zoom ini ini udah mulai bagus sih Zoom, karena Zoom itu dia tuh motifnya cuma satu, dia ingin membunuh semua speedster yang ada di berbagai macam multiverse. Karena di Flash yang kedua ini udah mulai main multiverse Pak ya. Karena di sini udah bawa-bawa nama Earth 2, Earth 3, Earth 4, Earth 5. Jadi itu udah mulai bawa-bawa multiverse lah, jadi seperti itulah. Jadi Zoom itu tuh dikisahkan di Arrowverse itu adalah seorang speedster jahat yang ada di Earth 2, di bumi 2. Dan di Earth 2 itu dijelaskan bahwa Jay Garrick, si pelari The Flash yang ada di parallel universe ini, dia tuh bermusuhan dengan Zoom dan mencoba menghentikan dia selama 2 tahun, tapi tidak ada keberhasilan dan kesuksesan sama sekali ketika dia mengejar si Zoom ini. Akhirnya Zoom ini ke Earth 1 ya, bahwa dia menyadari bahwa ada Earth lain, semesta lain dalam universe itu, bahwa ada The Flash yang lain, itu adalah Barry Allen, dan dia ingin membunuh Barry Allen dan juga menguasai satu universe itu, dan mengakui bahwa Zoom adalah satu-satunya speedster yang sangat-sangat cepat. Makanya itu pada saat gue melihat motifnya sih menarik sekali, menarik banget, karena ya dia ingin membuktikan bahwa itu adalah satu-satunya speedster yang paling cepat dan paling diakui. Wah, seperti itu. Tapi di sini gue lebih tertarik dengan masa lalunya Hunter Zolomon alias si Zoom ini. Jadi
gue bisa melihat Hunter Solomon itu dia dari kecil udah diintimidasi sama ayahnya, terus dia melihat sendiri ibunya disiksa sama ayahnya, dan dia menjadi seperti bapaknya, itu sebagai orang yang arogan dan haus akan dendam gitu loh, karena masa kecilnya sangat tidak mengenakan gitu loh, jadi seperti itu sih. Makanya Hunter Solomon ini ketika dia menyamar sebagai Jay Garrick palsu dan gini, bagus sih, bagus banget. Gue suka plot twist ya sih. Makanya gue ngira pada saat gue lihat The Flash yang kedua ini, gue lihat promonya, Jay Garricknya muda banget sih. Padahal kalau gue lihat di komik ataupun di berbagai macam series yang lainnya, Jay Garrick itu tua banget, karena dia itu adalah The Flash pertama, dan dia itu adalah anggota JSA, Justice Society of America sebenarnya. Jadi di sini gue melihat mungkin bagus lah ya mereka menjadikan Jay Garrick yang muda. Ternyata itu hanya menyamar dan dia bukan Jay Garrick yang asli. Itu menurut gue the best sih. Apalagi ketika di final seasonnya, ketika si Jay Garrick yang asli itu ternyata adalah kembaran si bapaknya dari Earth 2, bapaknya si Barry Allen dari Earth 2. Aduh, itu shock banget sih pada saat gue melihat. Aduh, itu terenyuh sih gue melihat. Anjir lah. Oke, seperti itu. Makanya Zoom itu masih the best villain banget, karena dia dari segi pendalaman karakternya, dari segi voice aktornya, dan juga dia pakai topeng itu, dan itu kostum gestur tubuhnya itu udah mulai bagus, dan gue suka kostumnya sih, sumpah asli gue lebih suka kostumnya, karena kostumnya ini nggak norak banget kayak Reverse Flash. Tuh Reverse Flash kalau dia nggak pakai animasi mata merah tuh menurut gue sih cringe sih gue ngeliatnya. Jadi gue lebih suka Zoom sih. Zoom itu keren parah topeng. Gue lebih suka Zoom karena kostumnya itu kayak nyatu dengan kulit gitu loh. The best. Yang pertama ya, yang pertama ini menurut gua sih the best villain ever. Ever. Siapa namanya? Yaitu adalah Deathstroke. Deathstroke dari Arrow season kedua. Kenapa gua menyebutkan si Deathstroke itu? Karena di sini gua bisa merasakan Deathstroke itu bucin banget pada saat season kedua, ketika gua menyadari bahwa dia itu adalah orang yang menyukai Shadow. Jadi kalau kalian udah lihat Arrow ya season kedua ya, itu kalian bisa melihat perjuangan si Oliver Queen ketika dia berada di pulau, dia bertemu dengan Slade Wilson, mereka survive bareng, dan season kedua udah mulai Slade Wilson udah jadi gila karena dia tuh aslinya udah mati guys, ya, karena luka bakar di sini tuh udah mulai parah dan menyerang jantungnya. Nah akhirnya dia nggak kuat di situ. Tapi di situ ketika itu kan si Oliver langsung menyuntikkan Mirakuru ke tubuhnya si Slade. Jadi Mirakuru di sini tuh di Arrowverse itu adalah sebuah serum super anti soldier. Siapapun yang memakainya akan memiliki kekuatan yang sangat-sangat hebat gitu. Jadi kayak dia tahan peluru, dia tahan tembakan, pokoknya dia sangat benar-benar kuat banget, dan kekuatannya sangat hampir seperti kayak serangan tank dan seperti itu ya. Di sini si Slade Wilson tuh gila sih. Dia tuh pada awal dia tuh jadi baik, tiba-tiba dia tuh mengetahui bahwa yang memerintahkan pembunuhan Shadow itu adalah si Oliver sendiri. Dia tuh merasa kecewa karena dia ngerasa bahwa temannya ini sudah mengkhianati dia, dan lu udah gua latih, ternyata lu yang memerintahkan orang-orang ini untuk membunuh si Shadow. Padahal Slade Wilson di situ adalah salah paham sebenarnya. Jadi Oliver itu mau menjelaskan, cuman si Slade itu udah terlanjur baper, udah terlanjur kecewa, dia nggak mau dengerin penjelasan si Oliver dulu. Tapi di situ gue bisa melihat si Slade Wilson di Deathstroke pada saat dia tampil di Arrow season kedua. Dia menghancurkan semua tim Arrow. Dia mulai masuk ke kehidupannya si Oliver Queen, dan dia mendekati semua keluarganya. Terus di episode 20 gue lebih suka ketika dia membunuh ibunya si Oliver, itu adalah si Moira. Menurut gue tuh itu nusuk sih. Gue awalnya pada saat itu dia kan mau nembak pada saat dia langsung tulis pistolnya. Hanya dia tiba-tiba ngeluarin pedangnya, cerot. Waduh, gila sih, itu buat plot twist parah sih. Makanya Deathstroke itu pada saat dia bersuara, dia bertarung seperti apa, itu bagus banget. Karena Deathstroke itu di Arrow season kedua itu udah mulai main politis, karena dia memanfaatkan semua pengikutnya untuk menjadi pejabat-pejabat yang bisa menjatuhkan si Oliver Queen ini. Karena tujuan si Slade ini adalah untuk menghancurkan semua apa yang dicintai oleh Oliver Queen, yaitu keluarganya, rekan-rekannya, bahkan kotanya sendiri. Makanya si Deathstroke itu
menurut gue the best ya, the best banget. Makanya pada saat dia tampil perdana di situ, gue lihat dia pakai kostumnya tuh bagus sih. Kostumnya gue bisa melihat kostum itu berat banget pak. Jadi armor di mana-mana, terus ini peluru segala macam, dia pakai topeng. Wah, gila, gue suka sih. Tapi kalau gue bandingkan di Deathstroke di Batman Arkham ataupun di Justice League Snyder Cut ya mohon maaf ya, gue bisa bilang hero-nya Deathstroke itu menurut gue masih the best sih. Ya mungkin karena ada development karakter ya, makanya gue berharap banget ya, karena ada hashtag baru nih mengenai Make the Bat Flag movie. Hashtag Make the Bat Flag. Oke, jadi mereka ingin ada film Batman-nya versinya Ben Affleck versi solo, karena kita udah dikasih tease di Snyder Cut itu bahwa si Deathstroke itu udah tahu bahwa identitasnya Batman adalah Bruce Wayne dari Lex Luthor. Jadi itu menurut gue sih, waduh, ini harus ada movie solonya gitu. Makanya gue sampai lihat tuh, aduh, sayang banget. Makanya apa yang gue harapin di sini, DCU udah mulai main multiverse. Ya gue lebih suka sih, karena kita bisa melihat dengan Batman fans yang berbeda, hero yang berbeda, dan seperti itu sih. Ya gitu aja sih untuk mengenai 5 villain yang ada dalam Arrowverse. Yang menurut kalian gimana? Apakah kalian punya list yang lain? Tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng secara bersama-sama. Oke, seperti itu ya. Terima kasih untuk menonton video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik tapi buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios.